Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Abdurrahman, yang kedua ada Lukmanul Hakim, yang ketiga ada Ma'rifatul Jannah, dan yang keempat ada Siti Masbupah Alawiyah. Di sini kita akan membahas mengenai langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning dan media pembelajaran biskuit pecahan pada materi pecahan sederhana dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran Discovery Learning. Kegiatan pendahuluan. Pertama, pendidik memberikan salam dan mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian, pendidik mengecek kehadiran peserta didik dan pendidik mengajak peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, tadi sudah berdoa. Sekarang kita melakukan absensi kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Sekarang Ibu mau tanya, di sini ada yang hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Kegiatan inti. Fase pertama ada stimulation, yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Fase kedua ada problem statement, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Fase ketiga ada collection, yaitu pengumpulan data. Dan fase keempat ada processing, yaitu pengolahan data. Fase kelima ada verification, pembuktian, dan fase yang keenam ada generalization, yaitu menarik kesimpulan atau sering disebut dengan generalisasi. Selanjutnya, penerapan dalam pembelajaran. Fase pertama stimulation, yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Pada fase ini, yang pertama, pendidik mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi pecahan sederhana yang telah dipelajari di kelas sebelumnya. Kemudian pendidik memberikan gambaran mengenai peristiwa, kejadian, fenomena, atau situasi yang berkaitan dengan penggunaan pecahan. Fase kedua, problem statement, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Pada fase ini, pertama, pendidik bersama peserta didik mendiskusikan mengenai pecahan sederhana dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Yang kedua, pendidik memberikan contoh soal pecahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifat operasi hitung dengan bantuan media pembelajaran berupa biskuit pecahan. Selanjutnya, pendidik meminta beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan soal yang telah diberikan. Dalam materi pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan media biskuit pecahan. Nah,
Perlu diingat bahwa bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita anggap lingkaran-lingkaran ini sebagai penyebut, dan biskuit ini kita anggap sebagai pembilang. Contohnya, di sini ada satu buah biskuit yang utuh bernilai 1. Dan di sini ada biskuit yang utuh dibagi 2, nilainya menjadi 1/2. Kemudian di sini ada satu buah biskuit yang dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya 1/4. Contohnya 1/8. 1 adalah pembilang, 8 itu penyebut. Ingat ya, pembilang itu adalah biskuit dan penyebut adalah lingkaran ini. 1/8, kita simpan di sini potongan biskuitnya. 1/8 ditambah 2/8. Kita simpan 2 potongan biskuit di sini. 2/8. Hasilnya 3/8. Berdasarkan sifat-sifat operasi hitung, salah satunya sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran, maka 1/8 ditambah 2/8 akan sama dengan 2/8 ditambah 1/8. Fase ketiga, collection, yaitu pengumpulan data. Pada fase ini, peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen. Kemudian, pendidik memberikan lembar kerja kelompok yang berisi beberapa latihan soal mengenai pecahan sederhana dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Fase keempat, processing atau pengolahan data. Pada fase ini, masing-masing kelompok mendiskusikan lembar kerja kelompok yang telah diberikan oleh pendidik. Fase yang kelima, verification, yaitu pembuktian. Pada fase ini, pendidik secara acak menunjuk kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya fase ke-6, generalization, yaitu menarik kesimpulan. Pada fase ini, pendidik melakukan ice breaking dengan mengajak peserta didik menyanyikan lagu sifat-sifat operasi hitung. Kemudian, pendidik bersama dengan peserta didik menyimpulkan mengenai pecahan sederhana dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Selanjutnya, kegiatan penutup. Pertama, pendidik menanyakan kepada peserta didik kesan belajar hari ini. Kedua, pendidik mengakhiri kegiatan belajar dengan pesan motivasi untuk tetap semangat belajar dan memberikan salam. Cukup sekian pemaparan penerapan model pembelajaran Discovery Learning dan media pembelajaran biskuit pecahan pada materi pecahan sederhana dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.